فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله جميعا وبارك الله فيكم. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Nuzhatul Qari fi syarah kitab al-ilm min Sahih al-Bukhari yang disyarah oleh Asy-Syaikh Al-'Allamah Zaid bin Hadi Al-Madkhali asbahullah. Sekarang kita masih berada pada jawaban beliau terhadap pertanyaan sebagian orang yang memutarbalikkan fakta dan menyatakan bahwasanya orang yang mempelajari ilmu agama, memahami ilmu agama itu adalah sebab ketergelinciran, sebab penyelewengan. Justru sebaliknya, semakin dia paham ilmu agama, semakin dia belajar ilmu agama, sumber kebaikan dan keselamatan dunia dan akhirat. Kita lanjutkan apa kata beliau jawabannya, halaman 39 itu ya. Wa 'alal 'umum fa inna ahla syarr aktsar min ahli khair, sahih abra tarikhil umam. Dan berdasarkan keumuman bahwasanya pelaku kejelekan itu lebih banyak jumlahnya dibandingkan pelaku kebaikan dimanapun berada. Ahlu sunnah wal jamaah dibandingkan ahlu bid'ah wad dalal lebih banyak siapa? Ahlu bid'ah wad dalal. Kata beliau abra tarikhil umam, berdasarkan sejarah umat-umat yang ada. Turun temurun yang namanya al-haq itu sedikit jumlahnya. Makanya al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala dinukilkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adab As-Sami'. Al-Imam Al-Bukhari beliau memberikan nasihat dan juga wejangan buat kita semuanya agar sabar. Sabar. Apa kata beliau barakallahu fiik? Afdalul muslimin rajulun ahya sunnatan min sunani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alladzi qad umitat, atau min sunani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qad umitat fasbiru ya ashabas sunan rahimakumullah fa innakum aqallun nas. Ini syahidnya ini. Kata beliau, yang paling afdal dari kalangan kaum muslimin adalah seseorang yang menghidupkan sunnah-sunnah Rasul yang sudah terpendam, sudah mati, dihidupkan kembali, didakwahkan, diperjuangkan. Kemudian beliau menasihatkan agar sabar. Fasbiru ya ashabas sunan rahimakumullah fa innakum aqallun nas. Lihat itu. Bersabarlah kalian wahai pemegang sunnah rahimakumullah. Semoga Allah telah merahmati kalian. Fa innakum aqallun nas. Karena sesungguhnya kalian itu adalah manusia yang paling sedikit jumlahnya. Jadi ahlu sunnah itu, ahlul haq, ahlul khair, dimanapun mereka berada pasti jumlahnya paling sedikit. Dan kebanyakan mereka pasti memihak kepada ahlul batil. Faham? Makanya kalau kita ngikutin kebanyakan orang, ngikutin mayoritas yang kita tahu bersama bahwasanya mayoritas orang itu ngikutin hawa nafsu, kita akan sesat nanti. Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran Karim, apa kata Allah Ta'ala? Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah in yattabi'una illa dzan wa inhum illa yakhrusun. Artinya jika engkau mentaati kebanyakan mayoritas orang di muka bumi ini, niscaya justru mereka akan menyesatkan kalian dari jalan Allah Ta'ala. Lihat. Kenapa? Karena mereka tidaklah mengikuti kecuali hanya dugaan dan sangkaan. Jadi yang mereka ikuti bukan ilmu itu ya. Dan tidaklah mereka mengikuti kecuali hanya kedustaan dan kebohongan. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Jadi ahlul haq, ahlul khair, ahlus sunnah wal jamaah
dimanapun mereka berada jumlahnya paling sedikit dibandingkan ahlul bid'ah wad dhalal, dibanding ahlul batil. Antum melihat sejarah para nabi bagaimana? Nabi yang di atas al-haq, di atas kebenaran itu pun ada yang jumlahnya pengikutnya cuma 1, 2. Bahkan ada nabi yang tidak ada pengikutnya, bayangkan itu. Suatu ketika dalam hadis yang sahih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ditampakkan di hadapan beliau. Wan nabiyyu ma'ahu rajul wa rajulan. Ada nabi yang bersamanya cuma 1 orang, 2 orang aja. Nabi benar. Al-haq atau al-batil itu? Al-haq, membawa bendera al-haq, memperjuangkan al-haq kebenaran, tapi pengikutnya cuma 1 atau 2. Wan nabiyyu laisa ma'ahu ahad. Dan juga ada nabi yang enggak ada pengikutnya, seorang pun enggak ada. Nabi padahal. Menunjukkan bahwasannya dengan berjalannya waktu, sejarah membuktikan bahwasannya yang namanya ahlus syarr itu lebih banyak jumlahnya dibandingkan ahlul khair. Akan tetapi Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, beliau memberikan hiburan buat kita semuanya. Apa hiburannya? La tazalu ta'ifatu min ummati dhahirina 'alal haqq la yadurrukum man khalafahum wa la yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah. Artinya apa? Akan senantiasa ada sekelompok dari kalangan umatku, kata Rasulullah SAW, yang unggul tampil di atas al-haq. Jadi walaupun ada ahlul batil, ada orang-orang sesat, al-haq pasti ada dan unggul. Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Tidak membahayakan orang-orang yang di atas al-haq, yang merendahkan mereka, dan juga tidak membahayakan orang yang di atas al-haq, orang-orang yang apa? Yang menyelisihi mereka sampai datang hari kiamat. Bahwasanya al-haq senantiasa ditolong, jumlahnya sedikit. Jumlahnya apa? Sedikit. Kemudian juga Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah sebagaimana nukilkan dalam kitab Madarijus Salikin, beliau mengatakan, "Alaika bi tariqil haqqi wa la tastawhish liqillatis salikina wa iyyaka wa tariqal batil wa la taghtar bi kasratil halikina." Kata beliau Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, kata beliau, "Alaika bi tariqil haqqi." Wajib atasmu senantiasa di atas jalan kebenaran. Wala tastawhish liqillatis salikina, dan jangan merasa panik, takut, minder dikarenakan sedikitnya orang yang menempuh. Lihat nasihat beliau. Walaupun ahlus sunnah itu sedikit, enggak usah takut sudah. Enggak usah minder, enggak usah panik gitu loh ya. Kemudian apa kata beliau? Wa iyyaka wa tariqal batil, dan waspadalah, berhati-hatilah dari jalan kebatilan. Wala taghtar bi kasratil halikina, dan jangan merasa terpukau, tertipu dengan banyaknya orang-orang yang binasa di dalamnya. Walaupun ahlu batil banyak pengikutnya, enggak usah tertarik sudah. Karena bagaimanapun kebatilan, sudah jelas itu kebatilan, jelas itu kekufuran, itu pengikutnya pasti ada gitu loh. Ya enggak? Ahlul batil sudah jelas kebatilannya, jelas kekufurannya, jelas kesyirikannya, pengikutnya ada enggak pengikutnya? Pasti ada. Sunnatullahi jalla wa ala. Itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala untuk menguji hamba-hambanya. Apa kata para ulama? Ma min mubtilin illa walahu atba'. Ma min mubtilin illa walahu atba'. Tidak ada penyeru kebatilan melainkan pasti ada pengikutnya. Lihat. Musailim al-Kadzdzab ngaku apa? Mengaku nabi, padahal jelas apa? Kekufuran dan juga jelas itu perbuatan yang salah. Tapi pengikutnya ada enggak? Ada. Itu masih mending orang Arab. Orang Arab itu. Orang Arab, dan waktu itu di masa-masa tidak jauh dari zaman kenabian itu loh. Itu pun apa? Itu pun pengikutnya ada. Karena bisa dikatakan masih orang Arab laki-laki. Di Indonesia ini dulu ada yang ngaku nabi, perempuan lagi. Sudah bukan orang Arab, perempuan ngaku nabi. Bayangkan. Tapi pengikutnya ada, pengikutnya ada juga. Lihat. Makanya ma min mubtilin illa walau atba'. Tidak ada penyeru kebatilan melainkan pasti ada pengikutnya. Walaupun 1, 2 ada pengikutnya. Syiah Rafidhah yang divonis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga yang lainnya, akfar minal yahud wan nasara. Lebih kafir daripada Yahud dan Nasara. Pengikutnya ada enggak? Pengikutnya banyak. Lihat. Sunnatullah jalla wa ala. Kita lihat lagi apa kata beliau? Wa sababu kasrati syarrihim huwal jahl wal i'rad. Sahih. Dan sebab banyaknya kejelekan mereka,
Sebabnya apa? Sebabnya barakallahu fi kebodohan dan berpaling. Sudah bodoh berpaling. Sudah bodoh enggak mau belajar, enggak merasa, enggak sadar diri, enggak sadar posisi, itu berbahaya. Seharusnya kalau udah bodoh dia sadar, wah, ini kebodohan jangan dibiarkan ini. Karena kebodohan itu ibaratnya apa kemarin? Ibaratnya apa? Penyakit yang ada dalam hati manusia. Kalau penyakit itu enggak diobatin, nanti kalau sudah terlanjur menjalar, sudah merasuk, merusak hati, hatinya mati, wal'iyadzubillah. Paham ya? Makanya perlu yang namanya mengkaji, mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah. Pantunnya Hizam dalam kitab An-Nuniyah, Syekhul Islam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Ta'ala menyebutkan, Na'am ahsanta barakallahu fiik. Itu bagus sekali pantunnya, dihafalkan kalau memungkinkan. Jadi di dalam pantun tersebut Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan betapa ngerinya penyakit yang ada dalam hati manusia. Penyakit apa? Al-jahl. Kata beliau, wal jahlu da'un qatilun wa shifa'uhu amrani fit tarkibi muttafiqani nassun minal qur'ani aw min sunnatin wa tabibu dzakal alim rabbani. Ini sering ana ulang-ulang ya, karena bagus sekali kalam beliau ini. Pendek, simpel, padat, tapi maknanya benar gitu loh. Apa kata beliau? Kebodohan itu adalah penyakit yang bisa membunuh. Benar nggak kira-kira? Yang dibunuh bukan jasadnya, bukan jiwanya. Orangnya mungkin sehat saja, tapi yang dibunuh hatinya. Kan kita nggak tahu kan? Yang dibunuh hatinya. Kemudian apa kata beliau? Beliau memberikan solusi. Apa kata beliau? Barakallahu fiik, wal jahlu da'un qatilun wa shifa'uhu. Obatnya apa? Amrani fit tarkibi muttafiqani. Obatnya dua perkara tersusun, enggak bisa terpisahkan. Apa itu dua perkara? Nassun minal Qur'ani aw min sunnatin. Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ini harus ini, enggak boleh Al-Qur'an saja, enggak boleh. As-Sunnah saja pun enggak boleh, harus Al-Qur'an dan As-Sunnah saling melengkapi. Karena banyak dalil global dalam Al-Qur'an dirinci di dalam As-Sunnah. Kemudian Al-Qur'an dan Sunnah, obat penyakit tadi itu, obat penyakit kebodohan. Perlu orang yang meramu, meracik, menjelaskan, menggamblangkan, mengarahkan. Siapa itu? Wa tabibu dzakal alim rabbani. Dokternya adalah seorang alim ar-rabbani. Jadi kita harus paham siapa al-alim rabbani. Orang alim yang dikatakan rabbani, bisa mendidik, bisa mengarahkan, bisa mengatur, siapa? Para ulama telah menjelaskan al-alim rabbani. Diperhatikan ya. Huwallazi yu'allimu an-nasa min sigharil ilmi qabla kibarih. Itu definisinya. Al-alim rabbani huwallazi yu'allimu an-nasa min sigharil ilmi qabla kibarih. Seorang alim dikatakan rabbani, bisa mengarahkan, membimbing, adalah seorang alim yang bagaimana? Yang bisa mengajari manusia dari ilmu yang dasar sebelum ilmu yang tinggi. Jadi bertahap ilmu itu. Paham ya? Jangan pengennya begitu belajar sekali langsung apa? Langsung sampai di atas atap, nggak bisa. Proses lewat tangga dulu. Antum tahu tangga? Misalkan ada rumah, kemudian ada atapnya, dia ingin naik ke atap itu. Loncat dari bawah ke atas langsung atau lewat tangga biasanya? Lewat tangga. Tangga ini pun ada anak tangganya, ya enggak? Ada anak tangganya. Nah, anak tangga ini menunjukkan bahwasanya antum mau naik ke atas tadi perlu tahapan. 1, 2, 3, 4 baru sampai di atas atap. Enggak mungkin dari bawah langsung loncat ke atas, berat, paham ya? Maksudnya enggak mungkin dia sekali belajar lalu dapat semua ilmu, itu enggak bisa. Proses. Al-Imam Abu Khattab Qatadah, nah barakallahu fiik, bin Di'amah Sadusi rahimahullah, beliau mengatakan man talabal hadis, man talabal ilma jumlatan dhahaba anhu jumlatan wa innama kunna na'khudul ilma bi hadis au hadisain. Ana nukilkan semakna ya. Al-Imam Abu Khattab Qatadah bin Di'amah Sadusi rahimahullah, beliau mengatakan barang siapa mengambil ilmu secara totalitas, jumlah banyak langsung itu, enggak bertahap ya, diambil semua ilmu, niscaya akan hilang semuanya juga. Tapi bagaimana kata beliau? Innama kunna na'khudul hadis. Dahulu kami mengambil ilmu hadis, di dalam sehari 1 hadis 2 hadis, lihat. Bertahap sedikit demi sedikit. Paham ya? Al yauma syai'un wa ghadan misluhu.
Sekarang sedikit, besok semisalnya. Iya kan? Ibaratnya kalau dalam paribahasa Indonesia itu, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi apa? Bukit. Banyak gitu loh. Paham ya? Nah, tapi kondisikan. Sabar. Kita lihat lagi. Sebab munculnya banyaknya kejelekan adalah kebodohan dan berpaling. Sudah bodoh berpaling, jangan. Karena fi hadis ini da'illahi azza wa jalla Adam yaumil qiyamah. Sebagaimana dalam hadis seruan panggilan Allah Ta'ala kepada Adam alaihissalam di hari kiamat. Yaqulullah azza wa jalla, Allah Ta'ala berkata yaumil qiyamah, pada hari kiamat, ya Adam, wahai Adam. Yaqulu labbaika rabbana wa sa'daik. Adam alaihissalam menjawab, aku memenuhi panggilanmu wahai Rabb kami. Fayunada bisautin, kemudian panggilin suara lagi, innallaha ya'muruka an tukhrija min dzurriyyatika ba'tsan ilan nar. Sesungguhnya Allah Ta'ala merintahkan engkau untuk mengeluarkan dari keturunanmu utusan ke neraka. Lihat, siapa mereka-mereka, jumlahnya sedikit atau banyak, kita lihat. Qala ya Rabb, kemudian Adam alaihissalam mengatakan, wahai Rabbku, wa ma ba'tsun nar? Wahai Rabbku, berapa utusan yang ke neraka yang dikeluarkan dari keturunanku? Qala min kulli alfin urahu qal tis'mi'ah wa tis'atan tis'in. Setiap 1000 yang dikeluarkan utusan ke neraka, barakallahu fiik, itu 999. Berarti banyak yang masuk ke neraka gitu loh. Bisa dipahami ya? Sebabnya apa? Al-jahl wal i'rad. Bodoh dan berpaling dari apa? Dari ilmu tadi. Kemudian dijelaskan lagi berikutnya, perhatikan baik-baik, wa wahidun fil jannah. Yang satu di surga. Ya kan? Yang 999 ke mana? Neraka. Banyak orang yang berpaling dari ilmu, banyak orang yang menempuh jalan kebatilan itu. Itu maknanya. Bisa dipahami ya? Nah, kita lihat. Wa dzalika dalilun ala anna ahlul khair qillah fi jam'il usur. Ini merupakan dalil bahwasanya ahlul khair, pemegang kebaikan, itu sedikit pada seluruh generasi dan seluruh masa. Paham? Kenapa demikian? Karena keadaan ini, barakallahu fiik, dari yang dulu kemudian berikutnya tidaklah datang suatu zaman melainkan bagaimana? Lebih jelek keadaannya. Paham ya? Daripada yang sebelumnya. Sebagaimana hadisnya siapa itu? Hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu riwayat Bukhari. La ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum. Tidaklah datang suatu zaman melainkan yang setelahnya itu lebih jelek daripada yang sebelumnya sampai kalian jumpa Rabb kalian. Menunjukkan bahwasanya barakallahu fiik, fitnah semakin merajalela, fitnah syubhat, fitnah syahwat. Makanya hindari dua perkara yang berbahaya tadi, al-jahl wal i'rad. Kebodohan dan berpaling, jangan. Kebodohan padamkan dengan ilmu. Al-i'rad padamkan dengan iqbal. I'rad berpaling, iqbal itu menuju, mengarah, peduli dengan ilmu. Mafhum? Dengan adanya ilmu dan yakin, dia akan bisa apa? Menepis dua bahaya yang berbahaya tadi. Apa dua bahaya yang berbahaya? As-syubhat wasyahwat. Paham ya? Dua perkara bahaya inilah yang harus ditepis. Paham ya? Dengan ilmu dia bisa menepis apa? Syubhat. Dengan kesabaran yang dilahirkan dari ilmu dia bisa menepis syahwat. Mafhum? Naam. Jangan sampai berpaling kemudian apa? Tidak mempelajari ilmu syar'i. Kita ambil dikit lagi. Walakin aktsarul khair fi hadhil ummah. Masyaallah. Ini termasuk keutamaan tersendiri. Akan tetapi semakin banyak kebaikan di umat ini. Umat siapa? Umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semangat bersolawat. Anda ingat berkali-kali itu ya. Nah, jadi di umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam semakin banyak kebaikan. Alhamdulillah. Walaupun ada juga kejelekan. Ya kan? Kita lihat. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahlul jannah yaumil qiyamah 20 wa mi'ah saffin. Antum minha samanuna saffan. Masyaallah, lihat ini. Penduduk surga di hari kiamat kelak 120 saf. Kalian itu yang 80 safnya. Banyak atau sedikit 80 saf? 120 saf, yang 80 saf itu kalian. Yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Banyak berarti gitu loh kebaikan. Cuman melalui proses. Apa prosesnya? Menghadapi kebatilan-kebatilan tadi, berjuang, berkorban, bukan berpangku tangan kemudian apa? Membiarkan al-jahl dan i'rad. Ya, bukan membiarkan kebodohan dan berpaling, tapi berusaha.
Hadhi busyra 'azimah tazidul muhtadi min hadhihi ummah huda wa tam'an fayati bil asbab wa yunafis fi salil a'mal. Masyaallah. Ini adalah kabar gembira. Busyra artinya apa? Kabar gembira. Azimah, kabar gembira yang sangat besar. Tazidul muhtadi, orang yang mendapatkan petunjuk semakin bertambah. Min hadil ummah, dari kalangan umat ini semakin bertambah petunjuknya dan semakin tamak, apa tamak? Mengharapkan, pengen dengan keinginan yang kuat. Fayati bil asbab, akhirnya dia mendatangkan sebab-sebab. Wa yunafis, berlomba-lomba fi shalih amal, pada amalan-amalan saleh. Lihat, Masya Allah, menunjukkan bahwasanya walaupun ada kebatilan, tapi ahlul haq tetap ada. Dan setiap kali al-haq ini tanpa berjuang, kemudian didakwahkan, itu semakin kebatilan apa? Padam. Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Katakanlah telah datang al-haq dan hancurlah kebatilan, dan sungguh yang namanya kebatilan pasti akan hancur. Kemudian juga perkataan Allah Ta'ala, bal naqdhifu bil haqqi 'alal batil fayadmaghu fa idza huwa zahiq. Artinya apa? Dan kami timpakan al-haq di atas kebatilan. Jadi al-haq didakwahkan untuk menghancurkan apa? Kebatilan, tiba-tiba kebatilan hancur lebur. Lihat. Paham ya? Karena setelah al-haq enggak ada lagi kecuali apa? Kebatilan. Famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Tidak ada lagi setelah al-haq kecuali kesesatan. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an, barakallahu fikum. Kita selesaikan jawaban pertanyaan ini dikit lagi. Kata beliau, barakallahu fikum, li'anna Allah amarahu bidzalik faqal. Dikarenakan Allah telah perintahkan hal tersebut, seraya Allah Ta'ala mengatakan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian, lihat, bersegera, berlomba-lomba meminta ampunan terhadap apa? Dosa kalian kepada Rabb kalian. Wa jannatin 'arduha, dan meminta surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin. Surga ini dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Dan perlu perjuangan atau tidak? Naam, karena surga itu diliputi perkara-perkara orang enggak suka. Kebanyakan perkara-perkara yang mengarahkan ke surga itu perkaranya kebanyakan orang enggak suka. Harus bangun malam, suka enggak orang kebanyakan? Enggak suka. Harus salat subuh padahal dingin-dinginnya itu. Orang enggak suka tuh kan kebanyakan. Ya kan, harus sholat 5 waktu, harus apa, mengedepankan akhirat dari dunianya, berat semua itu. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Hujibatil jannah bil makarih. Surga itu diliputi, ditutup dengan perkara-perkara orang yang enggak suka itu loh. Makanya perlu perjuangan, perlu pengorbanan, dan sabar. Kita lihat lagi. Summa dzakara awsafahum litarghibul ummah. Kemudian Allah Ta'ala sebutkan sifat-sifat mereka untuk memberikan motivasi kepada umat ini. Fata'ti bil a'mal allati wasafallahu bihal muttaqin. Akhirnya umat tersebut mendatangkan amalan-amalan yang Allah Ta'ala sifatkan dengannya orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa ini? Orang-orang yang bertakwa ini siapa? Apakah orang-orang yang berpakaian-pakaian takwa itu? Orang-orang yang bertakwa itu siapa? Siapa mereka orang yang bertakwa itu? Hizam. Si fulan bertakwa. Kita harus bertakwa. Nah, apa ketakwaan itu? Secara global makna takwa adalah fi'lul awamir wastinabun nawahi. Mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Ta'ala, itulah ketakwaan. Dan sebaik-baik bekal di akhirat nanti bukan harta, bukan tahta, bukan wanita. Sebaik-baik perbekalan nanti di akhirat apa? Ketakwaan. Oleh karena itu Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Qur'an Karim, fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekalah kalian, karena sesungguhnya sebaik-baik perbekalan kelak di akhirat adalah ketakwaan, bukan harta wala tahta wala wanita. Lihat itu, ketakwaan. Nah, dan ketakwaan inilah yang akan menjadikan seorang persahabatan, pertemanan akan langgeng sampai nanti hari kiamat. Tapi apa? Membangun persahabatannya di atas ketakwaannya. Ingat, jangan pernah antum bersahabat, berteman, berteman akrab dengan orang atau si fulan si alan, tapi dibangun di atas harta, jangan pernah. Kenapa? Kalau berteman karena harta, harta habis enggak berteman lagi. Yang kedua, jangan juga berteman karena apa? Tahta, jabatan. Kenapa? Karena kalau tahta, jabatan lengser, dia enggak berteman lagi. Jangan juga berteman karena wanita. Karena kalau wanita sudah enggak cantik lagi, sudah tua, sudah mati, enggak berteman lagi. Tapi pastikan pertemanan dibangun di atas apa?
ketakwaan. Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Qur'an Karim, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Orang-orang yang berteman, pertemanan dekat, persahabatan, itu nanti dari kiamat sebagian mereka akan menjadi musuh terhadap sebagian yang lainnya, kecuali orang-orang yang bertakwa. Lihat. Jadi orang yang bertakwa itu kalau menjadikan teman, bersahabat, itu bukan karena harta. Tapi karena apa? Karena sejalan, karena keistiqomahan, seakidah, semanhaj, seagama. Paham ya? Dibangun di atas keimanan dan ketakwaan. Kita lanjutkan dikit lagi. Kata beliau, fa yastahiqqu hadha as-shawab al-'azim, maka berhak orang tersebut mendapatkan pahala yang agung, al-jazil yang banyak. Nah, wal milkul kabir, dan kepemilikan yang besar. Apa itu? Jannah arduhas samawati wal ardi, surga yang seluas langit dan bumi. Masya Allah, luasnya seluas langit dan bumi. Dan jangan pernah mengira surga yang paling rendah itu kurang, jangan. Surga yang paling rendah itu bagaimana kenikmatannya? Itu lebih baik daripada 10 kali dunia dan seisinya. Itu surga paling rendah. Dan di surga itu ada nggak orang iri, dengki, dendam, sakit hati? Nggak ada. Nggak ada dendam, wala iri, wala sakit hati, wala syai'. Adanya kebahagiaan. Dan penduduk surga itu masing-masing penduduk surga, yang paling rendah saja itu merasa yang paling tinggi. Kenapa? Dikasih kepuasan yang benar-benar puas, dia merasa yang paling tinggi. Padahal ada surga Firdaus, masih ada yang tinggi lagi. Jadi paham nggak? Nah, nggak ada dengki, wala iri, wala dendam, wala sakit hati, nggak ada. Adanya teman ketenangan, ketenteraman, kenikmatan. Kalau ingin merujuk seputar surga dan neraka, kita apa kemarin? Yang paling bagus karya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Itu bagus sekali itu. Kalau antum punya harta, punya uang lebih, kalau bisa beli, dibaca-baca, bagus itu kitabnya. Seputar surga dan neraka. Bagaimana penduduk surga, bagaimana bidadari surga, bagaimana luar biasa ya. Nah, di sana enggak ada janda, enggak ada duda juga, semuanya kenikmatan demi kenikmatan ada. Masya Allah. Itu kenikmatan surga. Jadi kalau dibahas sekarang mungkin nggak selesai, tapi rujukannya sudah terjelaskan nanti. Sudah kami jelaskan tadi ya. Apa kitabnya nih? Hadil Arwah ila Biladil Afrah, karya Imam Ibnu Qayyim rahmatullah alaihi. Bagus sekali kitabnya itu. Paham ya? Nah, kata beliau, fiha ma'nan jannatu arduha as-samawati wal ardh fiha ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar sahih. Di dalam surga itu ada sesuatu yang belum pernah mata melihat, belum pernah telinga mendengar, belum pernah terpetik di hati manusia. Masya Allah. Lahum ma yasha'una fiha wa ladaina apa? Mazid. Bagi mereka di surga itu apa mereka inginkan, semuanya ada, semuanya. Mulai apa? Air susu juga ada. Air khamar pun diizinkan, ya kan? Kemudian air tawar juga ada. Air madu juga ada, masya Allah, semuanya ada. Walahmi tayrin mimma yashtahun. Daging tayr, apa tayr? Burung itu pun ada juga. Masya Allah, tentunya kenikmatannya beda ya dengan di dunia ya. Nah, kemudian juga apa barakallahu fiik, nah, semuanya ada. Dan tambahannya ada tambahan lagi. Mazid, apa tambahan di sini? Melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, itu kenikmatan surga. Fal badar bida, fal badar al badar. Artinya apa? Maka bersegeralah, bersegeralah. Badar artinya sur'ah, bersegera. Maka bersegeralah dan bersegeralah ila tafaqquh fid din, untuk memahami agama ini. Wa hassu man wajadtum minan nas, wa hussu man wajadtum minan nas, dan motivasilah, kasih motivasi, kasih penyemangat orang yang kalian jumpai dari kalangan manusia. Ayo belajar, bismillah. Fi ayyi zamanin wa fi ayyi makanin. Di waktu kapanpun, di tempat manapun. Ala tafaqquh fid din, untuk memahami ilmu agama. Liyanalu ridha rabbil alamin, untuk mendapatkan keridhaan Rabb semesta alam. Wa yanju minal adzabil muhin, dan agar mereka selamat dari adab yang pedih. Karena kalau mencari ridha manusia, ibaratnya apa? Mencari suatu puncak yang tidak bisa diraih. Ridhon nasi ghayatun la tudrak wa laysa ila salamati minhum sabil falzam bima yanfa'uk wasta'in billah. Atas makna itu artinya apa barakallahu fiik? Ridha manusia itu suatu puncak yang tidak bisa diraih, dan kamu tidak akan bisa selamat dari cacian dan celaan mereka. Maka teruslah senantiasa di atas ketaatan dan minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah alam shawab. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Walhamdulillahirabbil alamin.